Menjelang siang semua kawan-kawan yang hadir di sini, sebagaimana tercantum di acara ini, bahwa acara ini merupakan dialog offline yang digagas oleh Gurinam 12. Gurinam12.com adalah kantor berita alternatif untuk Provinsi Riau. Nah, pada kesempatan kita kali ini, Gurinam 12 yang merupakan bagian dari ASTEKI, Asosiasi Televisi Kerakyatan Indonesia, ingin menggagas sebuah dialog tentang apa peran pendidikan terhadap lingkungan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Riau ini isu lingkungannya sangat menonjol, tidak hanya di level nasional tapi juga di internasional. Nah, kebetulan pagi ini kita telah bersama Bapak Dr. Andes Kholis Binsar MM. Beliau adalah Widya Iswara Madya di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kemudian Bapak Susanto Kurniawan dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Kalahari. Kemudian ada Saudara Adi Hamdani dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau. Hari ini kita akan berdiskusi tentang seberapa penting peran pendidikan dalam upaya penyelamatan dan upaya perlindungan lingkungan yang ada di Riau. Harapannya acara ini akan menjadi kontribusi kita terhadap upaya mempertahankan lingkungan baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi depan. Dialog pertama saya akan coba menanyakan kepada Bapak Kholis, seberapa terwadahi sebenarnya isu lingkungan dalam sistem pendidikan di Provinsi Riau ini? Baik, Bapak khusus untuk lingkungan hidup ini, Kementerian Pendidikan Nasional sudah sejak lama memasukkan isu lingkungan ini ke dalam kurikulum. Salah satu bentuknya adalah membuat kurikulum pendidikan kecakapan lingkungan hidup PKLH di sekolah. Strategi PKLH ini, kurikulum PKLH ini diintegrasikan dengan semua mata pelajaran yang terkait. Jadi tidak satu mata pelajaran, menjadi bagian dari seluruh mata pelajaran sekolah, mengaitkannya dengan materi-materi yang berarti harapannya cukup komprehensif. Komprehensif, semua mata pelajaran terintegrasi. Ya. Itu salah satu upaya yang secara komitmen mulai dari kurikulumnya. Artinya ini mandatori atau bersifat wajib terhadap sekolah-sekolah? Wajib. Kalau boleh lebih spesifik, Pak, topik-topik apa saja yang dimandatkan kepada sekolah-sekolah untuk menjadi bahan ajar? Contohnya, pelestarian lingkungan hidup. Oke. Pelestarian lingkungan hidup ini ada beberapa mata pelajaran topik ini terkait. Contohnya agama. Ya. Di pendidikan agama itu ada juga mengenai menyayangi binatang misalnya, menyayangi tumbuhan. Itu bentuk-bentuk salah satu contoh keterkaitan materi lingkungannya dengan mata pelajaran. Baik, saya coba ingin langsung bikin cross check kepada teman-teman di Kalahari ini. Yang saya tahu Kalahari sedang menggagas sebuah upaya penyelamatan ekosistem hutan rawa gambut. Pertanyaan soal topik spesifik, seberapa penting sebenarnya menurut kawan Santo ini topik-topik lingkungan yang sedang terjadi di Riau ini masuk atau terakomodir di sistem pendidikan kita? Ya, kalau Bapak kita melihat misalnya dari 2007 sampai 2010 gitu ya, dan di sana memperlihatkan di media bahwa 20-30% pemberitaan di media itu adalah bicara tentang lingkungan. Ya. 10 tahun terakhir, 10 tahun terbelakangan ini, isu lingkungan hidup itu menjadi isu yang sangat mendunia. Semua orang bicara tentang lingkungan di seluruh bagian muka bumi ini. Kemudian terakhir di COP12 mulai itu isu lingkungan menjadi isu yang semua negara bicara dan perlu ada upaya-upaya ke arah penyelamatan. Ya. Maaf saya potong sebentar. Kaitan dengan tadi disebut Pak Hamdani, Pak Kholis Binsar, bahwa topik-topik menurut saya masih sangat umum gitu ya. Menurut kawan Santo, apakah harus mulai spesifik ke arah tanaman gambut atau semenanjung kampar atau kerumunan? Ya, saya pikir perlu ada muatan lokal ya, terkait dengan pendidikan
pemahaman terhadap lingkungan. Ya. Karena bicara tentang pendidikan ini kan sebenarnya kan bicara terutama lingkungan, itu bicara terkait dengan komitmen dan tidak saja pengetahuan, tapi sebenarnya membangun sikap mental itu yang paling penting. Ya. Pendidikan menjadi salah satu menjadi satu hal yang sangat penting untuk menanamkan pemahaman, komitmen mental untuk bisa bertindak, bisa merespon terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan. Jadi pendidikan itu menurut kita. Satu lagi yang lebih spesifik, apa yang konkret diharapkan oleh Jikalah Hati kontribusi dinas pendidikan terhadap upaya penyelamatan lingkungan? Ya pastinya pendidikan itu menjadi bagian dari kurikulum, gitu ya. Kalau selama ini mungkin pendidikan lingkungan itu menjadi bagian dari beberapa kurikulum, gitu ya. Ya. Tapi kalau kami lebih melihat pada perlu ada pendidikan lingkungan misalnya. Kurikulum khusus ya? Khusus. Oke. Baik itu dia muatan lokal atau yang lainnya. Tapi paling tidak memang harus ada spesifik. Saya ingin dapat gambaran bagaimana sistem pendidikan saat ini dilihat oleh teman-teman mahasiswa sebenarnya. Apakah tadi penjelasan dua kawan kita tadi ini sudah cukup dinilai baik oleh teman-teman mahasiswa? Ya. Bagaimana Pak Adi? Ya, saya kira yang sudah dicanangkan oleh dinas itu cukup banyak hari ini ya. Saya kira banyak regulasi-regulasi yang sudah diturunkan. Tapi pada dasarnya memang kebanyakan regulasi-regulasi ini mandek di tataran action di lapangan. Okay. Karena memang banyak guru-guru yang hari ini belum siap dengan dengan regulasi yang sudah diturunkan itu sendiri. Kita melihat masih banyak sih kalau dalam itu pendidikannya mungkin agak swasta atau tinggi, tingkat pendidikan yang agak tinggi. Jadi itu sudah mulai bisa dilaksanakan. Tapi saya kira masih banyak hari ini. Harusnya kan pembekalan tentang pelestarian lingkungan hidup ini kan harus dimulai dari tingkat SD, tingkat SD sendiri. Maka saya ingin sedikit menyampaikan pendidikan berkarakter itu sangat penting sekali. Pendidikan yang berkarakter. Hari ini saya melihat Pak Emru sendiri sudah membuat regulasi yang baru, ada alokasi dana untuk pendidikan yang berkarakter. Tapi saya kira yang harus kita persiapkan hari ini adalah sumber daya alam yang sumber daya manusia yang akan melaksanakan pendidikan berkarakter. Oke, ada mahasiswa ini untuk mengawal, memastikan generasi mendatang cukup mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Ya, kalau kita siap karena hari ini kita sudah coba menggagas beberapa kegiatan sifatnya untuk melestarikan lingkungan hidup. Kita buat nanam pohon di kampus misalnya kan, mengajak teman-teman semua, terus kita membuat kegiatan-kegiatan kebersihan lingkungan di kampus. Ini membangun karakter teman-teman. Ada satu topik lagi sebelum sesi ini berakhir. Seringkali pendidikan lingkungan atau kurikulum itu terlalu umum, normatif dan bersifat normatif. Selain aspek ada guest teacher, mungkin enggak ya ada semacam field visit atau field trip tertentu ke wilayah kerja yang memang sangat penting. Misalnya gini, Semenanjung Tampan udah sangat terkenalnya baik dari sisi persoalan maupun potensinya. Mungkin enggak ya Pak Holis ya seperti itu, ada baik itu field visit oleh gurunya atau bahkan oleh muridnya. Ya, sekarang itu kurikulum yang diberlakukan itu sepenuhnya sebetulnya kewenangannya ada di sekolah. Kita mengenal kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini diperlukan memang kreativitas dan inovasi para penyusun kurikulum sekolah itu untuk mengembangkannya dan mengadopsi aspek-aspek lingkungan ini. Karena secara nasional itu kurikulum kan hanya memberikan standar-standar minimal. Pengembangan indikator yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan di daerah, potensi dan sumber daya lainnya, itu sekolah sendiri yang melihat. Sehingga dimungkinkan itu dilakukan oleh sekolah dengan kreativitas dan inovasi di semua kegiatan, apakah itu dalam pembelajaran atau sifatnya field trip tadi, di lapangan, kayak tadi kan, dan kegiatan-kegiatan ekstra. Ya, tapi kesannya ini Pak Holis kan kalimatnya dari tadi ini memungkinkan, sudah diwadahi, regulasinya ada. Bisa nggak ada sedikit tekanan dari Dinas Pendidikan Provinsi kepada sekolah-sekolah? Ini
Karena saya pribadi melihat aspek lingkungan sudah sedemikian gentingnya saat ini untuk sama-sama dipahami dan diselamatkan. Gitu. Ada nggak faktor penekan bagi dinas agar sekolah bisa menjalankan minimal 2 tadi? Dengan kondisi yang harus membagi sumber daya yang ada, kita selalu melakukan pelatihan pendidikan lingkungan hidup ini kepada guru-guru di semua tingkat dan di semua daerah. Kalau kurang gurunya kami bisa. Itu sebagai ini yang sudah dilakukan dan tidak mungkin untuk ke depan itu kita berkolaborasi di semua aspek. Baik. Bagaimana implementasinya seperti yang disampaikan Jikala Hari tadi, implementasi di lapangan itu yang belum. Ini kan menyangkut banyak aspek, terutama aspek umum. Contohnya di sekolah mereka kepingin menanam sebatang pohon. Ya. Tapi mereka tidak punya. Nah, itu, betul sekali. Bagaimana mengalokasikan dana atau ada mungkin stakeholder lain yang melibatkan sekolah? Saya berharap sebetulnya kepada perusahaan besar yang terkait mengelola lingkungan kita di Riau, marilah peduli dengan sekolah dalam bentuk memberikan bibit untuk sekolah itu bisa aktif dalam melakukan pelestarian lingkungan. Baik. Jadi secara ini tanggung jawab moral kepada perusahaan-perusahaan melalui dana didik kita lah, karena mereka yang punya masa depan. Ya. Jadi ini mohon kalau kita sekolah hanya berbuat dengan sumber daya yang ada di sekolah, ini akan sangat minim sekali. Bukan tidak, tapi minim, karena kemampuannya terbatas. Jadi kalau perusahaan masuk, stakeholder lain masuk, LSM barangkali kami dari dinas pendidikan memang sangat menghargai dan malah bersyukur sekali begitu. Baik. Ya, dari awal sikap mental para peserta didik kita yang akan melahirkan pemimpin yang akan peduli terhadap lingkungan itu. Satu titipan pesan saya Pak, kayaknya untuk SIA itu perlu bisa lebih mungkin di treatment karena inisiatif sudah ada. Kebetulan kemarin KPAID bekerja sama dengan 5 SMA di SIA melakukan pendidikan lingkungan, ada visinya segala macam. Inisiatif ini bagus, tetapi jika tidak juga disupport oleh banyak pihak, saya yakin akan hilang nantinya. Baik, kita sudah selesai di acara dialog singkat kita tentang peran pendidikan terhadap lingkungan. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa ditarik kesimpulannya. Pertama terkait dengan bahwa sangat diperlukan satu kurikulum khusus yang berbasis karakter. Harapannya melalui ini pemahaman, sikap, dan mental itu bisa diresapi dan dilahirkan kepada anak-anak didik dari tingkat SD, SMP, SMA yang nantinya akan menjadi penerus kita. Kemudian yang kedua, kesiapan guru ini masih menjadi PR bagi terutama teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi. Salah satu yang tadi muncul usulannya adalah bagaimana guest teacher ini bisa memberikan influence baik pemahaman maupun keterampilan dari pihak guest teachernya, apakah itu aktivis, apakah itu penggiat, kepada guru-guru yang ada. Kemudian bagaimana sistem pendidikan atau kurikulum ini harapannya aplikatif. Artinya ini bisa dilakukan tidak semata-mata di lingkungan sekolah. Karena saya tidak bisa membayangkan kalau 1000 siswanya menanam satu pohon setiap tahun, itu menjadi hutan sekolahnya kan gitu. Harusnya mereka melakukan penanaman di luar, dan field visit ini harapannya mewadahi aspek kegiatan di luar ruangan. Semua ini harapannya bisa memberikan mengurangi disparitas performa antar sekolah, sehingga ada sekolah yang sudah sangat bagus lingkungannya, tapi ada sekolah yang sangat tertinggal. Kemudian yang kedua yang juga tadi ditekankan adalah bagaimana regulasi itu tidak sekedar dikeluarkan, tapi juga ada pengawasan. Tidak hanya memberikan reward, tapi juga punishment diberikan. Nah, melalui ini semua kita berharap bahwa kita yang ada di sini meyakini bahwa lingkungan hidup ini adalah warisan bagi anak cucu kita, tetapi juga titipan kepada anak cucu kita yang nantinya akan dibawa oleh anak-anak sekolah kita. Saya pikir demikian dialog singkat ini. Terima kasih kepada semua pihak, Dinas Pendidikan, Pak Holis, kemudian Sonta Kurniawan dari Jikala Hari, dan kawan Adi dari BEM Unri. Saya Zainuri Hasim, bangga sekali menjadi bagian dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.